الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى ابن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. Rawahu Abu Dawud. Menyambung kaji kita akan hadits-hadits baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau itu Riyadhus Shalihin. Dan pada petang hari ini kita telah sampai pada bab apa yang seharusnya diucapkan dan dilakukan jika seseorang itu makan tapi berapapun yang dimakan nggak cukup, nggak kenyang-kenyang. Man yakul wa la yashba. Ada orang makan sepiring nambah, sepiring lagi nambah, tapi belum kenyang-kenyang. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia baca dan dia lakukan. Islam dalam hal ini ada tuntunannya untuk mengatasi hal yang seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Wahsy. Wahsy bin Harbin radhiyallahu taala anhu. Wahsy ini saat itu statusnya dia seorang budak. Budak milik seorang bangsa Quraisy di Makkah, itu yang bernama Adi bin Mut'im. Atau Jubair ibn Mut'im. Di perang Badar, umat Islam mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Orang-orang Quraisy kalah dalam peperangan itu dan fatal kalahnya. Maka ada begitu banyak korban di pihak Quraisy. Mereka sampai hari itu nggak percaya gitu bahwa mereka dikalahkan oleh kelompoknya Rasulullah SAW. Maka berkobar di hati mereka itu
keinginan untuk balas dendam. Nah, salah satunya adalah Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im itu punya saudara, dan ia tewas di perang Badar. Nah, maka tuan dari Wahsy ini, yaitu Adi bin Mut'im atau Jubair bin Mut'im, itu mengatakan, wahai Wahsy, apakah engkau menginginkan pembebasan dirimu? Kata Adi, kata Wahsy, ya. Kalau begitu, bunuh Hamzah ibni Abdul Muttalib. Karena seorang Wahsy menginginkan dirinya terlepas dari perbudakan, walaupun dia nggak ada urusan sebenarnya dengan Sayyidina Hamzah. Maka kemudian pada tahun berikutnya mereka kembali menyerang Madinah, dan terjadilah itu perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, Rasulullah SAW sudah mengatur strategi. Di antaranya Rasul tempatkan sekian puluh orang itu untuk menempati bukit, di salah satu bukit yang ada atau anak-anak gunung yang ada di medan Uhud. Instruksi Nabi, apapun yang terjadi pada kami yang di bawah, janganlah kalian pernah meninggalkan pos kalian. Benar saja, begitu orang-orang Quraisy itu menyerang, langsung dihujani anak panah oleh tentara yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di atas bukit itu. Dan mereka kalang kabut, lari meninggalkan medan perang. Nah, umat Islam itu kemudian memunguti pampasan perang yang mereka tinggalkan itu. Sementara orang-orang yang ditempatkan oleh Rasul di Jabal Rumah itu, di bukit itu, ada yang keislamannya masih baru dan seterusnya. Melihat itu, mereka ikut turun. Terlintas di benak mereka, kalau mereka nggak ikut turun, ngambil, nanti tidak akan kebagian. Turun mereka, sudah melanggar perintah Rasulullah SAW. Hanya tersisa beberapa orang saja yang tetap komit patuh dengan perintah Rasulullah SAW. Nah, lengangnya, kosongnya pos ini dilihat oleh salah seorang komandan perang Quraisy, yaitu Khalid ibn Walid, sebelum dia masuk Islam. Lalu Khalid mengarahkan bala tentaranya untuk memutar dan menaiki bukit itu yang kini kosong, untuk kemudian menyerang balik dari belakang. Dan penyerangan itu berhasil membuat umat Islam kocar-kacir saat itu, sehingga Nabi terluka parah sampai tanggal gigi geraham beliau. Nah, di sana ada seorang yang bernama Wahsy bin Harb, perawi kita hadis malam ini, yang diinstruksikan oleh tuannya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, engkau akan aku bebaskan. Wahsy ini Al-Habsyi,
dari Ethiopia asalnya. Dan budak-budak dari Ethiopia ini mereka adalah orang-orang yang ahli dalam memainkan senjata tombak. Jadi perang jarak jauh itu mereka paling ahli itu, melempar tombak, pasti tepat sasaran. Wahsy melihat Sayyidina Hamzah menghalau begitu banyak orang-orang kafir Makkah, orang-orang Quraisy, ya, dengan pedangnya. Maka Wahsy dengan mengendap-endap, gak mungkin kalau dia menghadapi artinya wajah dengan wajah gini dengan Sayyidina Hamzah pasti tumbang. Maka dia mengendap-endap mencari posisi, ya, dengan membokong menyerang dari belakang Sayyidina Hamzah. Akhirnya saat Sayyidina Hamzah itu lengah dan dia mendapatkan posisi untuk melemparkan tombaknya itu, ya anggap ini posisi yang paling pas, maka ia mengambil ancang-ancang lalu melepaskan tombaknya, dan tombak itu betul hanya bersarang di perut Sayyidina Hamzah, menembus sampai dari belakang pinggul beliau itu sampai menembus ke depan di antara dua paha beliau itu. Sayyidina Hamzah kemudian memutar, siapa yang menyerang dari belakang ini, memutar kudanya. Dilihat Wahsy, dikejar, tapi Wahsy sudah melihat bahwa telah begitu banyak darah yang keluar dari Sayyidina Hamzah dan kematian sudah terbayang di wajahnya. Akhirnya Sayyidina Hamzah jatuh dan Wahsy masih belum berani mendekati. Setelah dipastikan beberapa saat kemudian ia sudah mati, Sayyidina Hamzah sudah wafat gitu, baru dicabut tuh pedang tombaknya itu, dan dia kemudian kembali ke Mekah. Dia nggak ada urusan dengan peperangan itu. Kepada tuannya, aku telah bunuh Hamzah dan aku menuntut janjimu, kata Jubair bin Mut'im, ya, aku bebaskan engkau mulai hari ini menjadi orang yang bebas. Nah, setelah itu hiduplah Wahsy di Makkah dan Islam semakin berjaya sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah itu Rasul bebaskan kota Makkah dari cengkeraman orang-orang Quraisy. Wahsy lari, mau kemana dia? Kini setelah dikuasai oleh umat Islam, lari ke Taif. Taif, Nabi setelah Fathu Makkah itu lalu melanjutkan peperangan untuk perang di Taif. Nggak aman lagi, dia lari ke Syam. Karena setelah perang Fathu Makkah itu kemudian Nabi perang Hunain dan Taif, itu tahun yang sama, hanya dalam waktu yang singkat. Akhirnya Wahsy lari ke Syam, sampai akhirnya Wahsy bertemu dengan salah seorang sahabat. Kau mau lari kemana? Islam semakin berjaya dan semakin luas wilayah. Muhammad adalah seorang yang pemaaf. Engkau datang kepada dia dan engkau minta maaf, masuk Islam, dan Muhammad tidak akan pernah membunuh orang Islam. Datang nyatakan dirimu sebagai muslim, sebagai orang Islam, engkau akan aman. Akhirnya Wahsy kemudian datang bersama orang-orang yang saat itu berduyun-duyun untuk masuk Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan orang berduyun-duyun masuk ke agama Allah, memeluk agama Islam, termasuk di dalamnya Wahsy. Begitu lihat Nabi memandang Wahsy, iya benar wahai Rasul, ceritakan kepadaku
bagaimana engkau bisa membunuh Hamzah? Karena Nabi terpukul dan benar-benar sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah itu. Lalu diceritakan oleh Wahsy yang terjadi. Maka Nabi dari sedihnya itu, kehilangan paman beliau yang begitu berjasa terhadap Islam dan perjuangan Islam, mengatakan, mulai saat ini engkau sembunyikan wajahmu dari mataku, dari pandanganku. Jangan pernah lagi aku melihat dirimu. Karena melihat Wahsy akan teringat kepada Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy kalau datang ke masjid, datang menghadiri majelis Rasul, mengambil posisi di belakang Rasul dan menutupi wajahnya agar Rasul tidak melihatnya. Datang hadir di majelis Rasul tapi membelakangi Rasul, di posisi di belakang Rasul sehingga Rasul tidak melihat dan menutupi wajahnya. Sampai kemudian pada perang Yamamah, yaitu untuk membunuh nabi palsu yang bernama Musailimah. Wahsy ikut terlibat dalam perang itu. Dan Wahsy ialah yang membunuh Musailimah. Maka dia berkata, waktu di era jahiliyah aku membunuh manusia yang terbaik dalam Islam. Manusia terbaik yaitu Hamzah. Dan setelah aku masuk Islam, aku membunuh orang yang terjahat, yang terburuk, yaitu Musailimah. Jadi waktu di era jahiliyah dia membunuh manusia terbaik, Muslim terbaik setelah nabinya, itu Sayyidina Hamzah. Dan setelah dia masuk Islam dan menjadi Muslim, membunuh orang yang terjahat, terburuk, yaitu siapa? Musailimah, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Wahsy adalah perawi hadis kita malam ini. Dan itulah Islam, memaafkan, dimaafkan. Cerita masa lalunya biar berlalu. Dan masih disematkan pada dirinya doa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Itulah Islam. Kenapa? Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya, sebelum dia masuk Islam, termasuk kejahatannya, termasuk pembunuhan yang dilakukan terhadap Sayyidina Hamzah. Kata beliau, kata Wahsy, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna na'kulu wa la nashba'. Kami ini makan tapi enggak pernah merasa kenyang. Maklum ya, di zaman itu, zaman serba kekurangan, semuanya serba terbatas. Jadi semuanya serba diperhitungkan dan semuanya, ya bagaimana hidup di alam yang serba terbatas, maka semua dijatah. Kami ini makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Nah, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dilapori oleh sebagian sahabat yang mengatakan, yang berkeluh kesah kepada beliau, mereka makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Kata Nabi, fala'allakum taftariqun, mungkin kalian makannya pisah-pisah, sendiri-sendiri. Makan dengan piring model sekarang kita ini, ya, sendiri-sendiri makannya. Mereka berkata, qalu na'am,
Benar wahai Rasul. Kata Nabi, qala fajtami'u. Kalau begitu kalian kalau makan rame-rame kumpul lah. Sebagaimana kalau kita hadir ya di sebuah perhelatan jamuan ya selamatan ala orang kampung biasanya masih begitu. Ya, makan rame. Fajtami'u ala ta'amikum. Kalian makan rame-rame, menyantap makanan itu rame-rame ala ta'amikum. Jadi jangan sendiri-sendiri, rame-rame makannya. Wadhkuru ismallah. Nah, sebelumnya sebut nama Allah. Bismillah. Kalau dua hal ini kalian lakukan, yubarak lakum fi. Niscaya Allah akan berkahi kalian di dalam makan kalian itu. Jadi keberkahan pada makanan yang kita makan itu dapat kita hadirkan dengan dua hal. Yang pertama adalah makannya secara berjamaah, rame-rame. Mungkin karena kita makan ini ada perasaan sungkan untuk teman kita, jadi bukan makan sudah asal suap dan nggak melihat lagi kanan kiri, tapi makan dan memperhatikan ya apa yang atau porsi teman kita juga. Yang kedua, dan itu sudah sesuai dengan sabda firman Allah, yadullahi ma'al jamaah, bahwa rahmat Allah itu, dukungan Allah itu selalu bersama orang yang berjamaah, yang bersatu padu. Kemudian yang kedua, ismullah, ya, nama Allah disebut. Bismillah itu akan menghadirkan keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Semua hal yang penting yang enggak diawali dengan bismillah akan terputus dari keberkahan. Jadi apa saja, persoalan apa saja, ya, dan perbuatan apa saja yang baik-baik itu hendaknya kita awali dengan bismillah. Niscaya tidak akan terputus dari keberkahan. Termasuk makan. Supaya yang kita santap ini menjadi santapan yang barokah, hendaknya kita awali dengan basmalah. Begitu arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan tapi enggak pernah merasa kenyang. Makan enggak pernah merasa puas. Kurang terus, ya, maka yang pertama makanlah secara berjamaah, rame-rame. Yang kedua, baca bismillah sebelum kalian bersantap, ya. Pada kajian kita yang lalu, agar syaitan tidak ikut nimbrung makan bersama kita. Mungkin itu masalahnya, nggak kenyang-kenyang itu, karena porsi syaitan lebih banyak gitu dari apa yang kita makan. Jadi nambah berapapun juga kita ya habis sama dengan syaitan. Maklum syaitan makhluk yang tidak kasat mata. Nah, cara mengatasi keberadaan syaitan bagaimana? Basmalah tadi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan lari terpirit-pirit. Bahkan yang sudah dimakan, yang sudah ditelan itu akan dia muntahkan kembali. Karena keberkahan daripada bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi sekali lagi kata Nabi, makanlah secara berjamaah dan baca bismillah, pasti Allah akan berikan keberkahan kepada rezekimu pada hari itu. Dan unsur keberkahan ini penting dalam kehidupan kita. Sebagai muslim yang kita kejar itu bukan kuantitas, tapi unsur keberkahan. Kalau keberkahan itu sudah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia. Kebahagiaan yang pertama itu kita akan merasa puas. Allah akan berikan kepuasan secara kejiwaan, kita akan merasa puas. Untuk orang lain mungkin nggak puas, tapi kita puas. Itu
wujud konkret daripada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dalam bab ini hanya satu hadis Rasulullah SAW saja. Kemudian babul amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Jadi bab yang memerintahkan saat kita bersantap itu hendaknya menyantap makan itu dari bagian pinggir, jangan langsung dicomot yang bagian tengah. Ya, begitu makan langsung bagian tengah kita ambil. Di antara arahan Islam untuk kita, dan ini mengandung unsur etika, ya, estetika, adab, tata krama untuk bersantap itu nggak mencomot yang apa tuh, yang tengah, tapi apa itu diawali dari yang pinggir, yang di depan kita, yang paling dekat dengan kita. Dan larangan untuk memakan langsung yang di tengah, dilarang. Ada larangan dalam Islam, nggak bagus, nggak baik. Sekali lagi, dan akan menghilangkan unsur keberkahan. Fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalika muttafaqun alaihi kama sabaqa. Dan di antara hadis dalam bab ini adalah arahan Rasul kepada anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lalu, pada minggu yang lalu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Umar bin Abi Salamah saat dia maklum masih anak-anak makan tangannya kemana-mana itu, maka Rasul cegah dan Rasul katakan kul mimma yalika, makan yang di hadapan. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu saudara misan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas berkata, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda. Kata dalam sabdanya Rasul menyampaikan al barakatu tanzilu wasatat ta'am. Keberkahan itu Allah turunkan di tengah-tengah makanan itu. Jadi kalau kita tidak mengambil, jangan ambil yang bagian tengah, karena yang lain akan kehilangan unsur keberkahan tadi itu. Supaya barokahnya terbagi rata dan supaya keberkahannya terus mengalir. Maka kata Rasul SAW, fakulu, maka makanlah min hafataihi, dari sekitarnya, dari sekelilingnya, bagian pinggiran, jangan di tengahnya. Wala ta'kulu min wasatih, dan jangan kalian memakan yang bagian tengahnya, bagian pinggir dulu. Biarkan keberkahannya mengalir dan mengalir dan mengalir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Artinya hadis ini cukup sangat kuat untuk dijadikan dasar hukum. Jadi makan itu hendaknya diawali dari yang bagian pinggir, dan Islam melarang kita untuk makan langsung mengambil yang bagian tengah, karena Allah turunkan keberkahan itu pada makanan di bagian tengahnya tadi itu. Agar keberkahan itu terus mengalir, jangan diambil yang bagian tengah tadi itu.
Selanjutnya wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu taala anhu qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijal falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ah yani wa qad thurida fiha atau qad thurida fiha faltafuh 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyun ma hadhihi al-jalsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anida thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wada'u dirwataha yubarak fiha rawahu bi isnadin jayyid dirwataha a'laha. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Busrin. Abdullah ibnu Busrin bercerita bahwa Nabi itu punya qas'ah. Qas'ah itu semacam apa kalau bahasa kita itu? Hah? Tempat untuk makanan yang besar itu. Ya. Apa? Kalau nampan kan apa itu? Tipis gitu ya. Nah, ini apa cukup dalam itu. Isinya cukup banyak ya, wadah untuk makanan dan warnanya putih, oleh karena itu disebut al-gharra karena warnanya putih. Saking besarnya itu yang bawa 4 orang, dibawa 4 orang, yang mengangkatnya itu 4 orang. Itu berarti apa? Tempatnya cukup besar. Nah, hari itu tatkala sudah memasuki waktu duha. Waktu duha. Yaitu tatkala matahari itu sudah terbit dan tingginya kira-kira sepenggalah. Ya kalau sekarang kira-kira jam setengah 6 atau jam 5:20 menit itu sudah masuk waktu duha. Atau setengah 6. Wasajadu ad-duha, mereka sholat duha. Nah, kalau kita tilik dari kalimatnya ini, mereka melaksanakan sholat duha itu berjamaah. Secara berjamaah, dan itu boleh-boleh saja, lebih afdal. Sama salatul jamaah khairun min salatil fadh bi 27 darajah. Salat sendirian itu, salat jamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 29 derajat. Demikian pula kalau salatnya salat duha berjamaah. Dan faedahnya salat duha ini luar biasa. Yang pertama, walaupun bukan yang utama, adalah dia akan memperlancar rezeki kita. Kunci pembuka rezeki kita. Maka kata Nabi, salat ini setara dengan 100 dinar. Dinar itu uang emas. Saat itu 100 dinar itu nilainya luar biasa. Tapi dalam hadis yang lain Rasul menyinggung tentang keberadaan salat duha ini di banyak hadis. Di antaranya, manusia itu saat bangun pagi ia
tubuhnya ini terdiri dari 360 persendian. Dan itu telah dibuktikan oleh ahli-ahli di bidangnya, yang mengatakan ternyata manusia itu memang terdiri dari 360 persendian, kecil maupun besar. Dan demi kelanggengan dan kelestarian daripada sendi-sendi tadi itu agar tetap berfungsi dengan baik, ia perlu disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Contoh yang besar-besar saja lah, mata dengan seluruh jaringannya, agar tetap berfungsi dengan baik, melihat semua objek dengan baik, perlu kita syukuri. Alhamdulillah atas karunia mata. Demikian pula dengan telinga, agar dia tetap berfungsi dengan baik, perlu disyukuri. Telinga ini jaringannya luar biasa. Bagaimana dia bisa menangkap getaran suara, mengolahnya sampai kita bisa memahaminya. Nah, kata Nabi, dan semuanya perlu disyukuri, dan itu sulit bagi kalian. Mungkin seharian penuh kita nggak selesai itu untuk mensyukuri yang 360 persendian tadi itu. Alhamdulillah terhadap kaki yang masih berfungsi dengan baik. Ya, alhamdulillah terhadap tangan yang masih berfungsi dengan baik. Alhamdulillah perut yang kita nggak tahu isinya apa saja itu. Lambung yang masih berfungsi dengan baik, perut besar yang masih berfungsi dengan baik. Ya, paru yang masih berfungsi dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, dan kalian nggak sanggup untuk itu, tapi kalian dapat memenuhi syukur itu manakala kalian sholat 2 rakaat saja di awal pagi kalian, yaitu yang maksudnya 2 rakaat adalah sholatul duha. Jadi sholat duha ini sholat kesehatan. Bagaimana seorang muslim untuk melanggengkan kesehatan dirinya supaya persendian tubuhnya itu semuanya berfungsi dengan baik? Caranya dengan sholat duha. Di samping dia memperlancar rezeki, adalah juga untuk melestarikan kesehatan jasmani kita. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha fa innahu idza kana yawm al-qiyamah nada munadin aina alladhina yudawimuna ala salati ad-duha hadza babukum fadkhulu bi rahmatillah. Kata Rasul, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Surga itu kan 8 pintu. Nah, salah satu pintunya itu namanya ad-duha. Kelak di hari kiamat akan ada panggilan, pengumuman. Pengumuman itu isinya sebagai berikut. Aina alladziina yudawimuna ala salati duha? Mana orang-orang yang selama hidup di dunia secara ajak, secara istiqomah melaksanakan salat duha? Hadza babukum, inilah pintu kalian. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu ini. Jadi pintu yang privat, khusus untuk pelaku dan pelaksana sholat duha. Masuk surga melalui pintu khusus. Itu diantara manfaat duha. Setelah mereka sholat duha, utiya bitilkal qas'ah, maka Rasul menentangkan untuk membawa tadi tempat makanan tadi itu yang diangkat 4 orang tadi itu untuk dihadirkan. Wa qad thurida fiha, dan tempat itu sudah dipenuhi dengan makanan. Tharid itu roti yang dipotong-potong
lalu dicampur dengan daging dan kuah. Jadi roti yang berkuah itu namanya tharid, campur daging. Maka faltaffu 'alaiha, maka sahabat yang ada itu semuanya mengitari, mengelilingi apa tadi, semacam baskom tadi itulah, wadah tadi itu. Karena cukup besar, mereka keliling. Falamma kathuru, tatkala semakin siang semakin banyak, seiring dengan bertambah apa itu lewatnya waktu, yang hadir makin banyak untuk makan bersama Rasul. Yang pertama ngalah berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dapat berkahnya Rasul. Semakin banyak Rasul yang tadinya duduk bersila itu akhirnya mengubah posisi duduknya dengan duduk bertumpu dengan kedua lututnya. Itu namanya jatha. Jadi diangkat. Kalau tadi mungkin mengambil tempat 1 meter kira-kira, kini hanya mengambil tempat 40 cm saja. Di antara orang yang makan itu ada A'rabi orang desa, orang gunung, orang yang pendidikannya minim. Melihat Nabi seperti itu, lalu dia menanyakan, mahadil jalsah, ini duduk apa ini? Kenapa duduk seperti ini? Dan ini menunjukkan tawaduknya baginda Rasul Muhammad SAW untuk meluangkan tempat untuk orang lain atau berbagi tempat dengan orang lain, tidak mau menguasai sendiri. Ya. Biarkan dia apa itu duduk dengan seperti itu supaya yang lain dapat kesempatan untuk duduk, untuk masuk dan menikmati hidangan itu. Ditanya seperti itu, Rasulullah SAW menjawab, Innallaha ja'alani 'abdan karima. Rasul mengatakan, Allah telah jadikan aku ini sebagai seorang hamba yang mulia, yang dermawan. Wa lam yaj'alni jabbaran 'anida. Bukan Allah jadikan aku sebagai hamba yang jabbar, yang perkasa, yang enggak mau ngalah dengan orang lain. Tapi enggak, aku dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dermawan, yang mau berbagi dengan orang lain. Dan ini sekali lagi menunjukkan kerendahan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan posisi beliau, duduk beliau itu posisi dari bersila diubah, ya, duduknya bertumpu kepada kedua lututnya, ya, supaya yang lain bisa ikut nimrung makan, supaya bisa dapat nimrung duduk bersama beliau. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, kulu min hawalaiha, kalian makan ya yang di sekitarnya itu. Ya. Jangan mencomot yang bagian tengah. Wada'u dirwataha, biarkan yang tengah itu. Yubarak fiha, makanan ini pasti akan mencukupi kalian. Jadi biarkan yang tengah. Kenapa? Dalam hadis yang sebelumnya kan Allah turunkan keberkahan itu di tengah-tengah makanan, supaya keberkahan itu tetap mengalir dan mengalir dan mengalir. Jangan dicomot yang bagian tengah itu, supaya keberkahannya terus apa itu untuk orang banyak, mengalir untuk orang banyak. Dan itu sudah terbukti bagaimana Rasulullah SAW ya makan makanan yang seyogyanya disantap hanya dengan 2-3 orang, tapi cukup untuk ratusan orang. Waktu mereka sedang menggali apa itu parit khandak, dan
kesempatan seperti itu tuh berulang-ulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ingin makanan kita berkah, itu diawali dari yang pinggir, ya, biarkan yang tengah itu. Kenapa? Karena Allah tuh menurunkan keberkahan di tengah-tengah makanan tadi itu. Selanjutnya, babu karahiyatil akli muttaki'an. An Abi Juhaifah Wahb ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an, rawahul Bukhari. Qala al-Khattabi al-muttaki' hahuna huwa al-jalis mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Qala wa arada annahu la yaq'udu ala al-wita' wal wasa'id ka fi'li man yuridu al-ikthar min at-ta'am, bal yaq'udu mustawfizan la mustawti'a wa ya'kulu bulghatan. Hadha kalam al-Khattabi wa asyara ghairuhu ila anna al-muttaki' wal ma'il ala janbihi, wallahu a'lam. Dari Abu Juhaifah, nama lengkapnya adalah Wahab ibni Abdillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku makan itu tidak dengan bersandar. Bersandar ke samping gitu ya. Ya, sambil leye-leye gitu, makan sambil leye-leye gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam Khattabi mengatakan muttaki itu adalah orang yang duduk bertumpu pada alas di bawahnya. Ya, jadi misalnya kursi sudah duduk masih diberikan busa supaya empuk makan. Ya. Nah ini mengundang selera gitu. Sehingga makan kita nggak terbatas. Sehingga kalau kemudian terjadi obesitas itu karena pola makan kita yang di samping ragam menunya juga saat kita bersantap tadi itu. Ini tafsiran Imam Khattabi. Tidak duduk bertumpu pada sesuatu, tapi duduk beliau itu ya langsung misalnya di lantai, dia langsung duduk di lantai, nggak pakai alas lagi, nggak pakai lagi duduk di atas permadani atau dikasih busa. Maksudnya supaya kita ini nggak merasa nyaman. Dengan merasa nyaman, makan kita nggak habis-habis. Ya, jadi kalau makan istilah lesehan supaya makannya lebih banyak, ya. Bahkan kalau sudah banyak supaya masih bisa masuk lagi selonjoran kita. Nah, ini tidak Islami terus terang. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam dan nggak sehat. Gitu. Kenapa? Makanya tidak sesuai dengan porsinya. Karena Islam mengatur perut kita itu kita bagi 3. Sepertiga itu untuk makanan, yang sepertiga untuk minuman, untuk air, yang sepertiga lagi untuk udara, untuk nafas. Dibagi seperti itu. Kalau kita sebagai muslim menjalankan akan ajaran agama kita, niscaya tidak akan ada masalah dalam kesehatan kita. Persis seperti yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
saat beliau melayangkan surat itu ke penguasa Mesir, ya, himbauan untuk masuk Islam, penguasa Mesir itu bersimpati dengan dakwanya Rasul dan diapresiasi. Dengan apa? Memang dia nggak masuk Islam, tapi diapresiasi dengan dibalas dengan kebaikan. Dikirim hadiah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadiahnya itu adalah dokter pribadi yang dikirim khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk merawat kesehatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah setahun tinggal di Madinah, dokter ini nggak pernah merawat, tidak untuk Rasul, tidak untuk masyarakat yang lain, nganggur selama setahun. Maka setelah setahun ini, kalau dibiarkan saya nganggur, lupa saya terhadap ilmu saya. Maka dia mohon izin untuk diizinkan pulang ke negerinya, karena nggak ada artinya dia tinggal di Madinah. Namun sang dokter sebelum pulang dia bertanya, dokternya gini yang bertanya, saya selama setahun di Madinah ini masyarakatnya sehat-sehat semua, apa rahasianya? Jadi dokternya belajar dari Nabi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna fala nashba. Kami ini komunitas masyarakat yang tidak makan kecuali saat kita sudah merasa lapar. Lapar makan. Nah, kalau sudah makan enggak lupa diri. Bangun sebelum kenyang. Bangun sebelum kenyang. Artinya saat kita masih ada selera untuk nambah itu, nah kita stop. Fa idza akalna fala nashba. Kalau kami makan, kami tidak pernah merasa kenyang. Maksudnya kenyang apa itu? Yaitu saat itu kami masih berselera untuk melanjutkan menambah makanan, tapi kita sudahi. Itu maksudnya. Nah, sang dokter pun hanya belajar ilmu kesehatan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Andaikan pola ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya tidak ada masalah dengan kesehatan kita. Inilah kira-kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sumber ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.